gimana sih cara kita tahu nih untuk sobat IDAI semua, Moms and Dad di rumah, apa tanda-tanda seorang anak itu kayaknya nih kanker nih gitu yang mereka perlu harus segera konsultasi ke dokter. Baik. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah menurut ahli mata itu kanker retina. Jadi retinoblastoma atau kanker mata. Biasanya kalau kita melihat mata seorang anak gitu ya yang ya sekitar 2 tahun. Terus pada satu saat kita ada putih ya, ada putih bercak di matanya di tengah. Terus kalau kita kena sinar tuh seperti terang, jadi seperti mata kucing. Mata kucing ya. Nah, kalau tanpa sebab apa ada motif, segera harus diperiksa ke dokter mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ayah bunda, sobat podcast IDAI, Moms and Daddy, Abi Umi atau siapapun sebutannya di seluruh Indonesia. Nah, bertemu lagi dengan saya Dr. Reza Falevi, dokter spesialis anak. Dan kali ini kita bertemu lagi dalam podcast IDAI dan kita membahas topik yang sangat spesial hari ini, yaitu mengenai waspada kanker pada anak dan bagaimana cara mencegahnya. Kenapa kita membahas topik ini? Karena ternyata pada bulan September setiap tahunnya kita memperingati Childhood Cancer Awareness Month. Dan bersama kita sudah hadir narasumber yang hebat tentunya di sini yang bisa kita sebut sebagai bapaknya kanker anak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Jayadiman Gatot, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dr. Reza. Prof ini adalah guru saya loh, Sobat Podcast IDAI. Jadi saya dulu dari PPDS, beliau guru saya. Dulu, sekarang teman sejawat. Teman sejawat. Baik, dan saya ingat banget, beliau dulu suka main golf. Gimana? Sekarang masih main golf, Prof? Tenis ya? Dan beliau biasanya tuh hari Sabtu atau hari Minggu masih menyempatkan waktu untuk mengajar kami ya, murid-murid beliau pada saat itu gitu, tentang bagaimana mengenai kanker ataupun penyakit-penyakit hematologi lainnya. Nah, jadi senang sekali hari ini. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat nih untuk Sobat Podcast IDAI semuanya. Oke, Prof. Sebelum kita mulai, sedikit saya bacakan CV dari Prof. Nah, Prof Jaya ini tentunya teman-teman semua udah kenal. Beliau adalah konsultan hemato-onkologi anak ya. Nah, beliau dulu lulus dari FKUI pada tahun 1969. Ampun, saya belum lahir, jauh banget nih ya. Kemudian beliau lanjut pendidikan spesialis anak, kemudian pernah mengikuti fellowship di berbagai negara, sempat di Australia, kemudian sempat di Milan, Italia, kemudian juga di Singapura ya. Dan prestasi serta peran beliau dalam organisasi itu sudah banyak sekali, baik di IDAI, kemudian juga di Perhimpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia, kemudian juga di Perhimpunan atau UKK Hemato-Onkologi IDAI ya. Jadi sudah banyak sekali tentunya, termasuk di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan mulai nih tanya jawab. Prof, udah siap, Prof? Siap. Santai aja, Prof. Insya Allah. Oke. Prof, ini Prof. Kadang-kadang kita bertanya kan, kadang-kadang masyarakat itu tahu banyaknya kanker itu pada orang dewasa gitu. Ketika kita bilang, wah anak-anak ini ada kanker juga ya ternyata. Dan ternyata kasusnya banyak ya, terjadi kita banyak gitu. Orang itu pada kaget, sebenarnya kanker itu bisa nggak sih, Prof, terjadi pada anak? Dan kenapa anak-anak yang sekecil itu bisa mengalami kanker, Prof? Terima kasih. Jadi secara keseluruhan kanker anak itu memang dibandingkan dengan kanker dewasa tidak banyak. Kira-kira 3%, 4% dari kanker dewasa. Ya, Bro. Tetapi memang bisa, anak-anak bisa terkena kanker dan bahkan bayi baru lahir pun bisa. Nah, itu sudah terbukti di mana-mana pada otopsi bayi, ternyata bayi itu menderita kanker. Nah, kenapa demikian? Memang karena tubuh kita semuanya terdiri sel-sel yang tumbuh ya, tumbuh dan berkembang, tetapi mestinya menurut aturan. Aturan itu ada. Tapi kalau aturan ini terganggu, misalnya oleh karena virus, penyakit dan sebagainya, maka sel-sel yang mestinya nurut tumbuhnya itu menjadi menyimpang. Nah, inilah yang menjadi awal dari terjadinya kanker. Dan sudah menyimpang itu memang jadi dia tidak bisa tumbuh seperti aturan yang semestinya, tapi ya seenaknya saja.
Bahkan dia sudah lepas dari induknya kemana-mana jalannya. Ya, memang ada 2, yaitu kita sebut tumor. Ya, tumor itu yang pertama kalau dia tidak apa-apa, cuma ngumpul atau tumbuh di suatu tempat saja tanpa menyebar, itu kita sebut tumor biasa, tumor jinak. Jinak gitu Prof ya. Ya. Oke. Tetapi apabila kemudian belum begitu besar, tetapi dia sudah menyebar kemana-mana, karena sudah tidak bisa dikekang lagi oleh tubuh, maka dia kemana-mana. Itulah awal dari kanker. Itu yang disebut kanker. Jadi demikian. Baik Prof. Nah kan banyak juga di masyarakat Prof mengiranya kanker itu kan karena polusi, karena pola makan dan lain. Tapi kan anak-anak itu kan baru lahir, ada yang bayi ya Prof ya, ada bayi dan lain gitu Prof. Nah sebenarnya dia langsung kanker itu apakah mungkin ada faktor keturunan kah atau faktor genetik yang berpengaruh Prof? Banyak sekali faktornya sebetulnya ya. Di semua tuh sedang mencari sebetulnya apa sih sebetulnya yang paling utama yang penyebab kanker pada anak. Ada memang yang tadi kalau makin kecil itu ada sifat genetik. Jadi genetik itu yang ya gen yang salah. Jadi mestinya dia menurut perkembangannya secara normal ini menyimpang. Nah, jadi ternyata terbukti ke belakang ini banyak faktor-faktor genetik yang diturunkan, tetapi diturunkannya itu sebetulnya nggak terlalu bermasalah. Tetapi di luar dipicu oleh misalnya infeksi atau masalah apa gitu ya, polusi dan sebagainya, itu bisa menjadi kanker. Baik. Gitu. Jadi yang awalnya mungkin ada faktor genetik, ditambah lagi dengan faktor-faktor lingkungan ada dan pencetusnya. lain. Iya, baik Prof. Nah tadi kan Prof mengatakan bahwa kanker itu adalah tumor yang menyebar. Ya. Nah, kalau menular bisa nggak Prof? Oh tidak. Tidak ya? Jadi dia bukan penyakit menular Prof ya? Jadi kalau misalnya menular, saya sudah jauh dari dulu ketularan. Tuh, Sobat Podcast IDAI ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa kanker itu bukan penyakit menular. Jadi kalau misalnya dirawat nih di sampingnya pasien yang kanker nggak perlu takut untuk kanker yang menular, enggak ya? Oke. Jadi itu satu mitos yang terjawab nih. Oke, selanjutnya Prof. Kalau jenisnya sendiri Prof. Ini kalau kanker pada anak itu yang paling banyak tuh jenisnya apa sih Prof? Macam-macam. Tapi dari beda sih ya. Kalau di luar negeri sama di kita di Indonesia agak beda. Yang sama adalah satu yaitu leukemia atau kanker darah. Itu sama, dia menduduki tempat paling atas. Tapi di kita yang menduduki tempat kedua adalah kanker mata yang kita kenal sebagai retinoblastoma. Sedangkan di luar negeri itu dia urutan ke-7 ke-8. Oh gitu. Nah, sayangnya kita belum mengetahui persis apa sebetulnya yang menyebabkan kanker itu banyak di kita. Walaupun ada penelitian mengatakan ada memang kelainan gen. Jadi gen retinoblastoma itu bisa juga menurun gitu ya. Oke, jadi tadi kanker darah paling banyak, kemudian diikuti dengan kanker retina pada mata. Kemudian kalau kanker otak bagaimana, Prof? Kanker otak kalau di kita cukup banyak dan biasanya pada menjelang remaja ada banyak ya. Itu biasa kalau kita lihat di sini bisa menempati urutan ke-4 ke-5. Ketiga apa, Prof? Ketiga biasanya limfoma. Limfoma. Oh, baik. Ya. Oke, Prof. Nah, kan Prof banyak nih ya. Kalau misalnya saya selama pendidikan dulu melihat anak-anak itu datangnya itu udah kondisi yang terlambat gitu. Jadi udah kondisinya drop. Kemudian juga kalau yang tumor padat kadang-kadang udah menyebar, Prof ya. Sebenarnya ada nggak sih Prof nih? Gimana sih cara kita tahu nih untuk Sobat IDAI semua, Moms and Dad di rumah, apa tanda-tanda seorang anak itu kayaknya nih kanker nih gitu yang mereka perlu harus segera konsultasi ke dokter. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah menurut ahli mata itu kanker retina. Jadi retinoblastoma atau kanker mata. Biasanya kalau kita melihat mata seorang anak itu ya yang ya sekitar 2 tahun. Terus pada satu saat kita ada putih. Ya, ada putih bercak di matanya di tengah. Terus kalau kita kena sinar tuh seperti terang, jadi seperti mata kucing. Mata kucing ya. Nah, tanpa sebab apa ada motif, segera harus diperiksa ke dokter mata. Jadi itu bukan kekuatan kalau lihat matanya kayak mata kucing mungkin dikira anugerah bukan, Prof ya? Bukan. Itu harus harus betul. Itu harus teliti betul itu. Jadi sebagian Sobat IDAI kan sama seperti saya suka banget sama kucing gitu ya. Jadi kalau melihat anaknya matanya tuh kayak kalau kelihatan sinar ada putihnya seperti mata kucing, itu bukan karena ada keturunan kucing ataupun apa ya, itu perlu ke dokter. Perlu ke dokter mata. Dibuktikan itu bahwa itu bukan
tumor gitu. Baik. Ya. Kalau kanker darah sendiri, Prof, gimana? Kanker darah itu lebih sulit memang. Nah, lebih sulitnya begini. Dia memang pucat, anemia, ya, tapi pelan-pelan. Kemudian kedua, dia demam. Ketiga, mungkin demam sakit-sakitan gitu ya, karena leukosidnya turun. Kemudian mulai ada benjolan-benjolan kelenjar di leher, kemudian perutnya membesar. Dan yang bisa juga kita pegang, misalnya kalau malam anak ini kalau mengeluh, nangis, nyeri, jadi tulang-tulang kaki dan sebagainya itu. Nah, itu salah satu. Untuk ini memang belum tentu kita langsung menemukan, tapi harus diperiksa. Harus diperiksa, terutama darahnya. Karena baru kelihatan dari pemeriksaan darah itu, oh ini mungkin leukemia gitu. Baik. Nah, Prof, berarti kalau kita lihat di sini dari tahun 1971 ya sudah berkecimpung di dunia kanker ini sampai sekarang tahun 2022, berarti ya ampun sudah 50 tahunan, Prof ya. Iya, betul. Prof, gimana sih Prof melihat perkembangan kemungkinan hidup atau kemungkinan kesembuhan untuk anak-anak kanker ini, Prof? Iya. Bisa sembuh nggak sih, Prof, sebenarnya? Bisa. Jadi begini, saya sendiri setelah sekian tahun tuh merasakan masih belum sempurna, belum bisa memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak ini ya. Jadi memang sedih saya juga sudah sekian lama begitu, karena ya di Indonesia itu beda ya. Beda atas mengikuti segala sesuatunya, tidak bisa kita pengen ini nggak bisa gitu ya. Jadi masih terbatas. Salah satu misalnya mau transplantasi, nah itu masih belum bisa gitu ya. Nah, kembali kepada masalah itu tadi ya. Jadi kalau dibilang kanker itu sembuh bisa memang. Masalahnya adalah kapan kita menemukannya. Kanker itu ada stadiumnya kan? 1, 2, 3, 4. Kalau kita stadium 1, 2 itu bisa sampai 70% sembuh. Kemungkinannya. Tapi begitu 3, 4 stadiumnya, maka dia akan anjlok. 20 sampai 30%. Nah, salah satu sebagai contoh yang sering saya ikuti adalah, ini perlu juga untuk diperhatikan adalah kanker tulang. Nah, masalahnya kalau kita temukan hampir dimulai dengan jatuh. Dia trauma dulu ya, trauma. Jatuh sebelumnya ya. Kemudian tidak langsung dibawa, diperiksakan, mampir dulu ke tukang urut. Dukun urut, dipijit ya. Sudah satu nggak baik, masih juga coba dukun lain lagi. Baru setelah misalnya beberapa minggu itu datang ke dokter. Di foto, wah ini ternyata ini kemungkinan kanker tulang. Baru dirujuk ke pusat seperti RSCM dan sebagainya. Nah, ini memang hal yang sebetulnya sulit. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan ahli-ahli ortopedi, ahli bedah tulang, kanker tulang. Mereka mengatakan sudah beberapa juga memberikan pengarahan atau penjelasan informasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Tapi kok masih, kalau kita ikuti masih saja banyak yang terlambat itu. Betul. Jadi mudah-mudahan ya dengan acara ini, apalagi memperingati Cancer Awareness Month ya, mudah-mudahan Sobat Podcast IDAI semua lebih paham atau lebih mengerti bahwa kalau ada benjolan ya, atau ada sesuatu yang dicurigai, atau tadi misalnya ada mata terlihat seperti mata kucing, atau setelah tadi jatuh kemudian ada patah tulang atau retak tulang ternyata muncul benjolan di sana. Nah, ini hati-hati gitu ya. Karena time is money kalau orang bilang. Tapi kalau ini adalah time is life ya. Jadi waktu itu adalah hidup ya, Prof ya. Semakin cepat terdeteksi, maka kemungkinan penyembuhannya akan lebih baik. Walaupun kita nggak bisa menjamin 100%, tapi kemungkinan penyembuhan akan lebih besar ya, Prof ya. Gitu. Baik. Ada satu lagi yang saya ingin ingatkan begini. Biasanya ibu-ibu itu kalau memandikan anaknya kan gosok, pegang perut karena tekan sedikit. Nah, ada beberapa kali itu saya temui seorang ibu itu, ibu ini waktu ibu mandikan itu nggak teraba. Teraba dok, saya pikir juga nggak apa-apa. Jadi kalau biasanya pada suatu saat dia memandikan anaknya terus ada teraba benjolan, coba beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu diperhatikan benjolan itu tetap ada di situ apa tidak. Kalau mungkin
dia tidak di situ lagi, mungkin bukan tumor. Tapi kalau di situ, nah harus hati-hati itu tumor dan harus diperiksakan gitu supaya kita bisa dapat menemukan dalam stadium dini. Baik. Nah, Prof, salah satu metode pengobatan untuk kanker ini kan selain operasi, radioterapi juga ada kemoterapi ya, Ya, Prof betul. ya, gitu. Nah, tapi banyak banget juga pengalaman pada saya sekolah dulu nih. Kalau misalnya mendengar kemoterapi nih, kadang-kadang orang tua tuh langsung stres gitu, langsung Ya, takut gitu ya, kemoterapi. Katanya mau milih dulu deh, tumornya dipindahin dulu ke kambing sama dukun, misalnya gitu ya, suka gitu, Prof. Nah, ya. sebenarnya gimana sih, Prof, tuh kalau misalnya kemoterapi itu gimana sih, Prof, sebenarnya untuk anak-anak kanker ini? Ya, kemo itu semula dari kimia kan ya, terapi. Jadi terapi dengan zat-zat kimia. Sebetulnya semua obat juga kimia juga kan. Tapi ini untuk kemoterapi khusus. Nah, khususnya apa? Karena dia akan membunuh sel. Nah, tujuannya sebetulnya yang kita sasar adalah sel kanker. Nah, kenapa bisa kita masukkan? Kan kita ada sel normal, terus ada sel kanker. Nanti dua-duanya kena. Betul. Itu betul sekali. Tetapi begini, di dalam penelitian, sel-sel kanker itu terlalu serakah lahap. Jadi apapun dimakan sama dia, apapun dipakai sama dia. Jadi kita harapkan si peneliti obat ini mengharapkan kalau begitu masuk dia kena duluan. Ya. Jadi dia yang kena duluan, banyak duluan. Jadi dia akan lebih menderita lebih duluan dari yang normal. Normal biasanya belakangan, tapi tetap kena. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu yang ininya yang normalnya nggak kena. Salah satu bukti yang kena normal itu misalnya rontok. Iya. Ada yang tahu ya, rontok, kemudian sariawan, kemudian segala macam gitu. Nah itu salah satu bukti bahwa dia itu segala sesuatunya tidak bisa memilih si kemoterapi. Tapi sudah kita memantau bahwa oh ya dia sudah bekerja terhadap sel-sel kanker. Karena kita tahu, kita hitung sel kankernya jumlahnya makin sedikit gitu. Itu bisa Jadi dilihat. kita bandingkan antara manfaat dengan risikonya, Iya, manfaat lebih besar ya. Tentunya dengan besar. pemantauan ya, Prof ya, Iya, dengan betul pemantauan sekali. dokter, Iya, dosis juga harus iya, sesuai, protokol yang iya, sesuai tentunya, Prof iya, ya. Jadi kemoterapi ini mengingatkan saya tentang pelajaran kehidupan nih, Prof ya. Kadang kita nggak bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan ya. betul. Pasti ada plus minusnya Iya, ya. Pasti kan karena kita pengen ini tapi ada hal yang lain iya, yang harus dikorbankan. betul. Tapi tujuan kita adalah apa sih tujuan kita? Penyembuhan anaknya, Iya, kemudian mematikan sel kanker walaupun nanti ada risiko-risikonya. iya, betul. Tapi tentunya udah ada penelitian ya Iya, tentang iya. hal tersebut. Oke. Saya tambah sedikit. Ya, silakan, Bro. Begini, jadi betul kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik seperti tadi ya untuk kanker. Tapi ada pada saat yang sulit bagi kita dan kita harus memberikan informasi yang sangat jelas kepada orang tua. Oleh karena pada satu saat tumornya jalan terus, sudah diberi kemoterapi, ya mungkin stadiumnya juga udah 3, 4 dan sebagainya. Dan kalau kita teruskan ada kemungkinan sel normal makin banyak yang rusak, yang terganggu. Sedangkan tumornya jalan terus, jalan-jalan. Nah, pada kondisi yang demikian, kalau tidak mungkin ada terapi lain, akhirnya kita hanya mengatakan kepada orang tua, kita memberikan terapi suportif. Atau kita berikan obat yang tidak terlalu berat supaya dia tidak terlalu tersiksa. Kemoterapi paliatif ya. Ya, paliatif namanya. Nah, tapi ya memang berat untuk orang tua menerima kondisi ini, tetapi kita harus dengarkan sebab tidak mungkin. Kita sudah tahu karena tidak mungkin, masa kita bohong teruskan aja kan nggak bisa ya. Tapi penelitian di bidang kanker ini luar biasa berkembang. Oh iya, sangat luar biasa. Kira-kira Prof, yang sekarang maksudnya di Indonesia ataupun yang akan di Indonesia dilakukan Prof ke depannya untuk anak-anak kanker ini apa Prof kira-kira? Kayak dengan kemajuan teknologi Prof. Jadi untuk yang ke depan itu adalah karena kita tahu bahwa ini adalah masalah kelainan genetik, kromosom, maka tujuan sel ini harus disasar betul. Nah, sasaran ini kita beri dengan targeted terapi namanya. Ya, targeted terapi itu si sel kanker itu nanti ditembak dengan obat yang khusus untuk kanker. Jadi obat ini tidak akan mengganggu yang normal. Jadi dengan demikian lebih spesifik lagi bahwa obat ini bisa membunuh kanker yang kita tuju gitu.
Baik, mudah-mudahan ya Mudah-mudahan. segera akan Ya, terrealisasi dan ya, mudah-mudahan jadinya nanti kesembuhan anak-anak dengan kanker ini ya, jauh lebih tinggi. betul. Mudah-mudahan ya di kemudian Ya, hari. Turut berdoa ya Sobat Podcast eh, dari semuanya. eh, Nah, Prof. Jadi nih, tadi kan kita udah bicara mengenai deteksi awal ya, kanker pada anak nih. Sekarang kalau misalnya orang tua udah memang memiliki anak dengan kanker ya. saat ini. Kira-kira apa sih Prof yang mesti diketahui gitu oleh orang tua tersebut gitu dengan anak yang kanker saat Oke. ini? Jadi kalau demikian, kalau pada diagnosis tentu harus ada suatu penjelasan yang menyeluruh ya dan cukup jelas dari dokter yang menangani kepada orang tua. Kemudian setiap kali akan diberi penjelasan bagaimana perkembangan dan sebagainya sampai pada akhir. Kalau saya berkembangnya baik, ya kita nyatakan hati-hati, ini sudah tidak ada kanker tapi tetap dijaga karena dalam beberapa waktu, beberapa tahun ke depan itu kadang-kadang dia balik lagi. Tapi kalau memang seperti tadi, tidak mungkin lagi kita juga menjelaskan. Karena kita tidak bisa terus dalam tanda kutip menyiksa anak ini dengan tindakan, obat dan sebagainya yang kita sudah tahu tidak bermanfaat. Jadi kita harus sampaikan kepada orang tua sehingga orang tua juga siap mengenai hal ini. Ya, berarti komunikasi hubungan dokter Komunikasi itu sama harus ada. pasien harus ada Ya, ya, harus ada. harus jalan ya Harus dalam ada. menata laksana secara komprehensif anak Ya, dengan betul kanker. sekali. Oke, baik Prof. Pertanyaan Ya. berikutnya Prof. Sebenarnya kanker pada anak ini bisa dicegah nggak Prof? Nah, inilah saya sudah baca ke sana kemari caranya, rasanya belum ada yang bisa mencegah. Jadi yang paling penting kalau bisa mencegah memang mencegah, tapi yang paling penting sekarang adalah mendeteksi atau menentukan secara dini. Itu yang paling penting karena ini bisa mempengaruhi kesembuhan gitu. Ya. Jadi susah untuk mencegahnya. Balik lagi kita tadi Prof, ya. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat ditangani, mudah-mudahan prognosis ataupun angka kesembuhan lebih besar Prof ya. Betul ya. Nah, selanjutnya Prof. Ya. Apakah anak-anak pengidap kanker ini bisa hidup seperti anak biasanya, anak normal? Bisa. Jadi tetapi dia harus menjalani pengobatan awal dulu. Ya, beberapa pengobatan awal ini memang berat. Ya, memberikan efek samping yang tidak mengenakan. Ya, tetapi nanti dalam perjalanan selanjutnya, apabila pengobatan sudah berkurang beratnya, kita sebut sebagai apa? Remisi atau tidak maintenance itu pemeliharaan. Pengobatan pemeliharaan, dia sekolah. Nanti setelah waktunya datang, dia sekolah bisa. Jadi bisa hidup seperti biasa bisa. Asal tetap jangan sampai ketularan sakit. Karena dalam kondisi dia itu tidak senormal yang anak-anak yang lain yang normal karena dia dalam pengobatan. Nah, ini daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah, Prof ya. Daya tahannya akan terganggu dan ini mudah sekali terkena penyakit. Contohnya penyakit menular itu. Baik. Berarti nanti bila boleh sekolah tapi mungkin kalau sekarang protokol kesehatan tetap harus dijaga, Prof ya. Makan harus bersih, cuci tangan. Kalau memang udah waktunya kemo ya mesti kemo gitu, Prof ya. Oke. Walaupun tidak ada zaman Covid lagi dia tetap harus bersih. Oke, Prof. Di pertanyaan udah selesai, tapi saya ingin tanya satu lagi, Prof. Ya. Selama 50 tahun lebih ini, Prof menjadi dokter anak di bidang kanker. Apa pengalaman yang paling berbahagia yang pernah Prof rasakan? Membuat mereka sehat kembali. Itu saya kalau beberapa kali terharu. Karena pada suatu saat ada seorang pemuda datang ke saya. Dok, saya mau nikah. Saya apa hubungannya? Ya, saya mau nikah nih, nanti dokter datang ya. Apa? Dulu saya waktu kecil ditangani dokter karena leukemia. Sekarang saya sudah sembuh. Ya. Jadi sudah beberapa kali ada juga, memang ada yang matanya nggak bisa lihat. Tapi satu mata masih bisa lihat. Dia juga begitu mau menikah. Jadi di situ saya betul-betul terharu. Oh, ini kebesaran Allah ya. Bahwa diberi kesempatan mereka untuk bisa hidup gitu. Jadi tidak semua yang bisa begitu kan. Nah, ada juga yang tengah jalan juga. Tapi kalau sudah mungkin ada yang jadi mahasiswa kedokteran ada. Udah ada dokter ada. Dari segala macam. Kemudian ada juga ya jadi
pengusaha, ada yang menikah dengan dokter, ada gitu ya. Jadi disinilah saya merasa senang gitu ya, senang, bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa membantu mereka sembuh. Banyak sebetulnya, tapi saya tidak bisa mengikuti satu persatu. Saya sendiri sudah lupa karena pada datang satu persatu gitu ya. Nah disitulah saya merasa bahwa oh ya, ini karunia yang maha kuasa, bahwa bukan saja ke saya, terutama kepada yang saya obati itu gitu. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali ya pengalaman Prof. Mudah-mudahan Prof sehat selalu Prof ya. Dan Amin, insya Allah sama-sama Dokter Reza ya. Dokter Reza masih jauh perjalanannya, harus lebih sehat dari saya. Mudah-mudahan ya. Dan banyak generasi-generasi penerus Prof berikutnya yang mudah-mudahan bisa menjadi seperti Prof ya. Salah satu contoh. Mungkin harus lebih dari saya. Kalau saya kayaknya sudah berhenti atau berkembangnya udah lebih lambat, tapi yang lainnya sudah mungkin lebih cepat lagi, dan saya juga mengharapkan dari generasi penerus ini sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Baik, terima kasih banyak Prof Jaya. Prof Jaya ini luar biasa ya. Jadi sosoknya yang tetap humble, kemudian rendah hati, itu yang selalu menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman saya yang dokter-dokter anak muda nih. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara podcast IDAI episode kali ini, membahas mengenai waspada kanker pada anak dan bagaimana cara mencegahnya untuk memperingati Cancer Awareness Month pada September tahun 2022. Nah, bagi sobat podcast IDAI semuanya, kalau ada pertanyaan, ada komen, kemudian ada juga mungkin pengalaman, bisa di-share nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk sobat podcast semuanya, untuk jangan lupa subscribe ya channel YouTube IDAI TV dan juga podcast IDAI di Spotify untuk mendapatkan konten-konten menarik mengenai edukasi seputar kesehatan anak lainnya ya. Oke. Sampai di sini saya Dr. Reza Valevi mengundurkan diri. Kemudian juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih ya Prof ya kepada sama-sama, Prof Jaya. Kasih, Dr. Reza, selalu mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan topik-topik yang menarik lainnya, dan kita mudah-mudahan akan tayang 2 kali setiap bulan. Jadi tetap update ya. Jangan lupa dan terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.